Karena ternyata yang menghalangi pertolongan Allah diantaranya adalah kuatnya bersandar kepada selain Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang mengetahui segala keadaan kita, mengetahui segala keinginan kita, mengetahui segala masalah yang ada pada diri kita, membuat kita putus harapan dari selain Allah. Karena ternyata yang menghalangi pertolongan Allah diantaranya adalah kuatnya bersandar kepada selain Allah. Hadirin sekalian, kembali akan mengingatkan sebuah hadis yang sangat penting, yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, jika seorang hamba keluar dari rumah kemudian dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya seketika itu, hudita wa kufita wa wukita. Lalu setan yang pasti menipu kita berbicara kepada teman-temannya, bagaimana kita bisa memperdaya orang yang ditunjuki, dicukupi dan dijaga oleh Allah. Ini penting. Jadi dalam hidup ini kita sangat memerlukan petunjuk, hidayah Allah. Gini sajalah sederhananya, kalau ulangan itu menjadi mudah ketika diberikan jawaban oleh gurunya. Susah itu karena tidak tahu jawabannya. Mencari alamat itu menjadi sulit, tetapi menjadi mudah ketika ada yang memandu, memberitahu alamatnya. Apalagi dipandu, yang paling enak dibonceng. Itu sudah tidak ada sulit-sulit. Ini santri ikhwan rumit mencari calon istri, ya. Tetapi menjadi mudah ketika ada calon mertua. Sudah nikah saja sama anak saya. Ini apartemen yang harus dilunasi. Ini kendaraannya. Mudah tidak? Maunya ikhwan, ya. Sing sabar, ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah petunjuk jadi mudah. Susah itu karena tidak tahu. Ya kalau diberitahu jadi mudah, betul? Hidayah. Yang kedua yang kita perlukan ini, hidup ini bukan banyak, bukan kaya, tapi setiap perlu apapun cukup. Perlu makan cukup, perlu berbagi makanan cukup. Sekarang harga tanah naik, harga rumah naik, gak ada masalah. Sebab dipikirkan juga tetap naik. Yang penting kebeli. Iya kan? Wah, haji mahal, haji plus mahal, gak ada masalah mau berapapun. Yang penting dicukupi oleh Allah, rezekinya cukup.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa ujian yang pertama bagi kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ujian yang akan ditimpakan Allah itu takut. Yang pertama tuh sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Ini ujian yang pertama, hadirin. Sebelum lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan adalah ujian ini takut. Maaf ya, ini pasti ada takut-takutnya nih. Ya, takut apa dek? Takut gak dapat jodoh, kesana lagi ya. Takut apa? Jangan langsung soleh, yang asli kan. Takut kepada Allah, itu mah langsung soleh ya. Yang biasa, yang normal. Takut apa? Takut pinjol katanya. Takut dimarah istri, takut dimarah suami, takut sakit, takut kena COVID. Ujian pertama dalam hidup ini adalah dalam bentuk ketakutan. Ada yang takut tua, takut nyusahin orang, takut lupa, takut. Tapi kalau Allah menjaga kita dari yang kita takuti, insya Allah hilang takut. Nah, ternyata kata kuncinya adalah bismillah, dengan nama Allah. Ini tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan apapun, daya apapun kecuali dari Allah. Dengan pertolongan Allah. Ini saja pernyataan. Nah, ada yang doa seperti itu hanya lisan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Seperti anak-anak TK tuh ya. Anak-anak doa dulu, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Beres. Mulut saja. Itu sudah lebih baik daripada tidak doa sama sekali. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Bismillah. Sudah paham artinya. Dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu namanya menerjemahkan. Sudah ada di lisan, naik di pikiran. Itu lebih baik lagi daripada yang pertama. Karena dia sudah mulai memahami apa yang dia katakan. Ada yang lebih tinggi dari itu. Bismillah, dengan namamu ya Allah. Ini sudah mulai. Tadi hanya menerjemahkan kata. Ini sudah mulai merasa didengar Allah. Bismillah. Tawakkaltu, saya berserah diri kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Dia sudah mulai merasa bahwa dia berbicara kepada Allah. Dan Allah mendengarkan doanya. Dia percaya Allah akan, apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu, dan Allah yang kuasa menunjukkan, mencukupi, dan melindungi. Tapi ada satu tingkatan lagi. Wah, kenapa saudara melotot begini kan? Ini yang bekel-bekel mantep. Karena ana 'inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Tadi sudah bagus tuh. Sudah merasa didengar Allah. Sudah percaya nih, Allah menjamin dirinya. Tapi yang satu ini derajatnya yakin. Bagaimana? Ketika dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan namamu ya Bismillah, dengan nama Allah. Saya benar-benar menyerahkan, mewakilkan segala urusan saya kepadamu ya Allah. Urusan apapun Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa atas segala-galanya. Saya pasrahkan. Nah, udah beda nih.
Seperti kita memasrahkan sesuatu urusan kepada orang, itu mewakilkan, ya. Nah ini saya pasrahkan segala urusan saya kepadamu ya Allah, seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Pasrah total. Lanjutannya ya, la haula, saya tidak punya kekuatan apapun, tidak bersandar kepada kekuatan, tidak bersandar kepada ilmu yang dia miliki, tidak bersandar kepada keahlian dirinya. Dirinya memang ahli komputer, ahli bela diri, ahli, tapi dia tidak bersandar. Dia berpengalaman. Kan ada orang yang la haula wala quwata illa billah, tenang, saya udah ngerti ilmu ini nih, ini saya beresin nanti. Nah itu masih bersandar kepada dirinya, kepada pengalamannya, kepada pengetahuannya, kepada keahliannya. Oh ini perkara kecil lah, saya sudah biasa menyelesaikan ini. Gak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Tidak ada jagoan, tidak ada hebat, tidak ada ahli, yang ada cuma satu saja, pertolongan Allah. Nah disinilah hadirin yang akan terjamin itu. Jadi sepanjang kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, hati itu harus benar-benar memposisikan gak ada. Walaupun kita tahu ya, kita punya ilmu sedikit, punya keahlian sedikit, punya pengalaman sedikit, punya relasi, punya tabungan, punya aset, tapi bless aja ketika mengatakan la haula wala quwata illa billah, yang disandari adalah Allah saja. Nah kalau sudah begini, keluar itu pertolongan Allah tuh seperti apa sih? Ya tingkatannya adalah seperti, diantaranya kan ada beberapa tingkatan. Yang tadi tingkatan pertama mewakilkan, tingkatan kedua sudah ngegantel terus seperti anak. Pernah lihat anak kecil umur 2 tahunan lah, gimana ke ibunya, jauh sedikit dari ibunya nengok, ibu, tidak mau jauh sama sekali, megang baju ibunya, ya kan? Kenapa? Yang dia tahu cuman ibunya, yang paling dekat, yang paling bisa menjaga, mencukupi. Ingin apa-apa, ibu, walaupun dia belum lancar bicara, ma, mi, mau lapar, ini itu, nggak pernah ke siapa-siapa. Lihat bapaknya aja langsung berlindung ke ibunya. Kalau suruh milih, nah lari ke ibu itu. Hanya ibunya yang ada dalam pikirannya, hanya ibunya tempat dia bersandar, meminta, berlindung, berharap, dan tidak pernah mau jauh itu dari ibunya. Tidak mau jauh dari ibu, ingin selalu dekat dengan ibu. Makanya ada anak yang ketika kecil itu hatinya bersih, ya bersandarnya kepada yang diketahui yaitu ibunya. Dan ketika hati orang bersih, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya itu tuh, tidak mau jauh dari Allah, hanya Allah yang diingatnya, hanya Allah yang disebutnya, hanya Allah yang dijadikan sandaran. Allah dalam segala urusan. Nah makanya ketika kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, tidak cukup hanya lisan. Ada yang tidak doa sama sekali, itu dimakan setan lah. Maksudnya dimakan di sini, ditipu, diperdaya. Ada yang doanya cuma mulut, ada yang doa dan diterjemahkan, ada yang doa percaya
dengan janji dari yang disabdakan Rasulullah SAW, tapi ada yang berdoa dengan hakul yakin yang berefek dia betul-betul tidak bersandar kepada apapun, siapapun, termasuk dirinya sendiri.